Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Kita masih di Injil Yohanes pasal yang pertama, dan ayat yang akan kita terjemahkan kali ini adalah Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-48. Ini adalah ayatnya, lumayan singkat dan mudah untuk diterjemahkan, terutama karena kosakata yang ada di sini sudah sering muncul di ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi bagi Anda yang sudah mengikuti pelajaran ini, khususnya penerjemahan daripada pasal yang pertama dari Injil Yohanes, pasti Anda bisa mengikutinya dengan mudah dan bisa memahaminya dan bisa menikmati akan penerjemahan daripada ayat ini. Baik, seperti biasa yang akan kita lakukan adalah kita akan membaca terlebih dahulu ayat ini menurut pembacaan daripada Erasmus atau Erasmian, dan setelah itu kita akan menganalisa setiap kata kerja, atau setiap elemen yang terkandung di dalam ayat ini, agar kita mendapatkan pengertian, pemahaman yang lebih sempurna untuk ayat ini dan mudah untuk kita pahami. Dan tentu jika Anda juga ingin melakukan suatu eksegesis, nantinya akan lebih mudah dan bisa didalami lebih baik lagi, sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna. Baik, kita akan membacanya menurut pembacaan Erasmus. Jika Anda ingin mengikutinya, silakan membaca bersama-sama. Saya akan membacanya lebih lambat sehingga Anda bisa mengikutinya. Kita baca. Apekrite Nathanael kailegei auto Rabi suei ho huyos tou teu suei ho basileus tu Israel. Nah, seperti biasa yang kita lakukan adalah menganalisa atau mengamati mana yang termasuk kata kerja di dalam ayat ini. Kata yang termasuk kata kerja yang pertama sekali adalah apekrite. Anda pasti sudah mengenalinya jika Anda sudah mengikuti terjemahan di pasal ini. Kata yang kedua adalah legei. Kata yang ketiga ada di sini ei dari present indicative emi, dan kata yang sama muncul kembali di sini. Jadi ada dua kali muncul, hanya itu yang merupakan kata kerja di sini. Sisanya saya rasa nanti akan kita lihat karena memang mudah untuk dipahami. Nah, kita akan melihat dulu untuk kata apekrite. Apekrite itu adalah dia dari second aorist middle indicative, third singular, apokrinomai, he answered, dia menjawab. Dia di sini berbicara tentang Nathanael. Kemudian legei, dia adalah present active indicative third singular dari kata lego, he says, berbicara tentang Nathanael kembali. Kemudian yang berikutnya adalah ei karena ada dua kali muncul kata ei di sini, maka kita akan lihat dia sekaligus berbunyi demikian, present indicative second singular emi, you are, engkau adalah. Nah, inilah kata kerja yang kita lihat di sini. Nah, hal lain yang perlu kita amati tentu manakah subjek daripada apekrite Nathanael, manakah subjek daripada legei Nathanael juga, atau kita bisa terjemahkan he. Rabi, guru atau master, dia di sini hurufnya adalah huruf kapital, menunjukkan dia adalah kalimat langsung, atau dalam tulisan kita sehari-hari kita buat dalam tanda kutip. Kemudian huios, son atau putra, dan tentu yang lain yang perlu kita lihat adalah su, dia adalah engkau dalam bentuk singular. Kemudian basileus, ini pertama kali muncul di Injil Yohanes. Kata basileus ini artinya adalah raja, king. Israel tentu Anda sudah mengetahuinya. Nah, sekarang kita tinggal menerjemahkan ayat ini karena segala elemen yang perlu kita pahami sudah kita paparkan, sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan terjemahkan dari sini. Sebenarnya gampang untuk kita terjemahkan. Kita bisa terjemahkan dari sini. Nathanael answered and he says unto him, berbicara tentang Tuhan Yesus, Rabbi, master atau teacher, you are the son of God. Kemudian ini su ei ho basileus, you are the king of Israel. Mudah ya. Saya telah membuat terjemahannya di sini. Saya buat demikian, Nathanael answered and said unto him. Kenapa menjadi said? Karena dalam sebuah kalimat bersamaan di sini ada bentuk past tense, maka ini juga harus bentuk past tense dalam bahasa Inggris. Tidak mungkin sebagian dia menjawabnya dulu tapi sekarang disampaikan sedikit lagi, ya, berbicara untuk saat sekarang. Jadi semua harus menjadi past tense. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan seperti ini,
Nathanael menjawab dan berkata kepadanya, "Rabi," atau guru atau master, "engkau adalah anak atau putra Allah, engkau adalah Raja Israel." Mudah ya, sangat mudah untuk dipahami, dan saya yakin jika Anda sudah memahami kosakata yang ada di sini, kata kerjanya, Anda pasti menikmati terjemahan ini. Dan jikalau Anda ingin melihat untuk ayat yang ke-50, silakan lihat pelajaran yang berikutnya. Di sana Anda akan mendapatkan penjelasan, pemahaman, dan pengertian untuk ayat tersebut. Dan teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Meskipun itu sulit, tapi jika Anda memberikan waktu 30 menit, 20 menit, maka Anda akan bisa memahami bahasa Yunani dengan baik. Jika Tuhan berkenan nantinya, kita akan melanjutkan pelajaran ini. Dan sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.